Nah, di kolomnya Google itu nanti diketik Foxit, ada tulis di sini ya, Foxit Reader. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foxit Jadi Reader. kita kali ini privat. Kalau saya tahu, ada di Shoppedia gitu. Kita belajar modul 5. Di search engine-nya Kayaknya ketik nggak. Foxit gitu. Ya. Foxitnya di situ. Foxitnya di situ. Bisa ngeliat nggak? Tinggal pakai proteksi apa enggak. Ya udahlah, adalah di buku lah. Pakai proteksi Ya, sambil dibaca di buku ya. Jadi sebetulnya ini masalah simple. Masalahnya kita akan mempelajari pengembangan sistem informasi, bagaimana kita memahami metode SDLC. SDLC itu singkatan dari Software Development Life Cycle, daur hidup pengembangan perangkat lunak, menjelaskan analisis sistem informasi pada organisasi dan sebagainya. Kalian bisa lihat di modul. Sekarang siklus hidup pengembangan sistem atau disebut juga dengan SDLC, System Development Life Cycle atau Software Development Life Cycle. Ya, kita masuk ke kegiatan belajar 1. Nah, tahap-tahapan di SDLC ini sebetulnya ya ada dimulai dari analisa sistem. Jelas dong ya. Pertama kan analisa sistem dulu. Kenapa? Kita pengen tahu sebetulnya kita ini perlu sebetulnya mau bikin sistem apa. Betul kan? Misalnya kita mau bikin sistem pencatatan keuangan UT manajemen 1 itu misalnya ya, untuk angkatan 1 misalnya, ya kan? Kita perlu tahu yang mau kita bikin itu sebenarnya apa ya. Kemudian kalau kita nggak bikin ya gimana gitu kan, kalau kita nggak analisa dulu kita nggak tahu apa yang mau kita bikin. Nah, barangnya itu seperti apa. Sebetulnya sama aja dengan kita bikin barang biasa lah, bikin kue lah, sama seperti bikin kue lah. Kita mesti tahu kita mau bikin apa. Jadi kita mesti melakukan analisa sistem dulu. Sistem apa yang mau kita bikin? Misalkan sistemnya adalah sistem keuangan, ya. Kita pertama kali melakukan adalah studi pendahuluan. Apa studi pendahuluan? Kita melakukan kita ingin tahu proyek itu ngapain aja, ya, keluarannya apa aja, objeknya apa aja, terus berapa lama. Itu bisa pendahuluan. Orang kan pengen bilang, biasanya orang kan nggak tahu saya mau bikin sistem apa gitu. Nih, si perusahaan misalnya lihat dia misalnya keuangannya berantakan. Dia bilang sama orang ahli sistem ini, saya mau bikin sistem keuangan, tolong. Ya kan? Benar kan? Tolong dibuatkan sistem keuangan. Dibuatlah. Saya pengennya bisa ABCD. Nah, di situ studi pendahuluan. Tapi saya punya duit sekian. Kemudian lamanya saya pengen cuma 1 bulan, 1 sudah selesai. Setelah itu dilakukan adalah studi kelayakan. Layak atau enggak sih sebetulnya? Betul kan? Ya? Layak atau tidak? Ya kan? Jadi kemudian kalau jadi manfaatnya apa, ya kan, terhadap apa namanya
terhadap siapa namanya si yang dimaksud dengan ibu itu tadi. pengguna sistem dan si pemilik sistem seperti apa, ya kan? Apakah dengan sistem ini dia akan menghemat, misalnya menghemat, mempercepat proses, ya kan? Juga menghemat biaya atau membuat lebih rapi, ya? Terus sesuai nggak dengan biaya yang dikeluarkan? Benar nggak? Ya kan? Jadi manfaat-manfaat itu adalah manfaat yang tidak berwujud, yaitu intangible benefit. Ya. Kemudian manfaat langsung. Kalau misalnya manfaat langsung kan jelas dari biaya. Kalau manfaat yang tidak berwujud atau intangible benefit, misalnya adalah keputusan perusahaan. Misalnya report itu cepat, laporan perusahaan bisa dibuat lebih cepat, jadi si manajer di situ bisa bekerja lebih efisien dan lain sebagainya. Itu kan sudah manfaat tidak langsung. Juga salah satunya adalah citra perusahaan, ya kan? Kadang ada seperti itu ya. Oke, dari sini setelah itu kita setelah dianggap layak, ya, setelah dianggap layak kita, ya, setelah dianggap layak, kita melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan pemakai, ya kan? Kalau untuk yang nilai ekspektasi expected value kenaikan penjualan akibat kepuasan pelanggan, ini kan sebetulnya hanya cuma, ini kalian bisa hitung lah ya. Ini kan 25% dikali per 50%. Jadi 50% dikali 2,5 juta ditambah 40% dikali 1,6 juta dikali 10% 200.000 4,3. Ya, gampang lah ini ya. Sekarang tapi ini adalah konsepnya dulu. Sama dengan Word. Kalau yang Ya. Excel itu namanya kalkulator. Jika misalnya dia layak dikembangkan, maka Nah, kalkulator ini sama dengan yang namanya itu. bisa dengan dia membuat baru atau bisa juga dia memperbaiki yang lama. Dan misalnya dia akan mengidentifikasi masalah di sistem lama itu seperti apa, sehingga diperbaiki di sistem yang baru. Ya. Penyebab masalah yang lama bisa diperbaiki, atau dia bikin yang baru. Nah, kalau jadi masalah yang disebutkan adalah masalah yang lama dan diperbaiki, maka dia tinggal melakukan istilahnya improvement, ya, bukan development, ya. Jadi misalnya ada suatu sistem perusahaan keuangannya misalnya yang sederhana aja, laporannya itu nolnya selalu kalau di atas 5 juta misalnya, di atas jutaan nolnya suka kurang 1 misalnya. Kan diperbaiki. Kenapa kok ini problemnya kurang 0? Gitu ya. Itu yang sederhana. Atau ya sama lah seperti software SIM ya. Kadang kita bikin ngetik apa, keluarnya apa gitu kan. Itu salah satu yang lama ya. Atau reportnya suka nggak lurus dan sebagainya. Dia sederhana aja. Ya. Tetapi nah, ini kan muncul Lead Office Officer, Office Writer. Dan kita klik di sini, dia akan muncul secara otomatis. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah masalah diketahui dan informasi kebutuhan pemakai diketahui, maka kita akan melakukan kita analisis hasil penelitiannya. Kan kita mesti tahu dulu masalah apa yang mau kita bikin, dan informasi misalnya seringkali kan orang itu pengen mintanya banyak. Saya mau minta sistem yang bisa begini. Padahal dia nggak perlu, ya kan? Gitu kan? Masalahnya apa? Nggak tahu. Kenapa minta ABCD? Nggak tahu. Pengen aja, ya, kan susah kan? Ya,
itu diketahui dulu. Setelah itu kita melakukan analisis hasil penelitian. Maksudnya apa? Kita menganalisis kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Kita matching dulu. Oh, kelemahannya lama seperti ini, prosesnya lambat. Kalau bikin laporan suka salah, ya. Kita pengen selesai dalam waktu 2 hari, dia selesainya 3 hari. Ya, gitu kan? Itu selanjutnya. Ya? Paham di sini ya? Akhirnya sementara si pemakai juga ternyata pemakai tuh pengen bikin, saya pengen minta semua tinggal satu petik tombol selesai. Nggak mungkin. Siapa yang mau ngisi datanya? Saya mau datanya otomatis. Ya kan? Orang kan gitu. Gimana caranya data otomatis? Ya? Jadi yang intinya yang dianalisis itu sistemnya atau usernya? Dua-duanya. Dua-duanya. Sistem yang lama dianalisis, usernya juga dianalisis. User kan suka-suka hati dia kan? Ya kan? Saya pengen, user biasanya suka minta yang Praktis. ya bukan praktis. User itu karena meminta yang tidak dia butuhkan. Seringkali kan? Seringkali begitu. Karena dia tidak tahu apa yang dia butuhkan. Cari di Google ya. Google. Saya harus akurin dulu. Terus terakhir satu lagi, budgetnya cukup nggak? Office. Saya pengen minta sama seperti bikin gedung. Saya minta pengen gedung tingginya 10 lantai. 210 lantai. Tapi budget saya cuma 100 juta, ya nggak bisa. Sampai dunia kiamat tidak bakal bisa. Ya. Oke, kemudian berikutnya setelah kita melakukan pertama kali adalah analisis sistem. Kebetulan saya pekerjaan saya adalah sebagai sistem analis, saya bikin juga begini. Jadi saya rada mengerti. Ya? Saya punya pengalaman, user itu sering rewel. Tahap berikutnya adalah kita melakukan perancangan. Kita udah tahu semua nih. Sekarang kita pertama kali kita akan bikin rancang. Dan bikin rancang sistem ini seperti apa. Jadi kita melakukan dengan ada dua tujuan. Pertama, memberikan gambaran umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Kemudian juga kita bikin, kalau user kan nggak perlu tahu dalamnya kayak apa, kita bikin program pakai bahasa apa segala macam. Tapi kita tahu. Pertama misalnya dari sistem kasir aja, contohnya dari kasir, ya dari kasir. Dari kasir dia akan kasir akan input data itu data tersebut akan disimpan misalnya di sistem akuntansi induk misalnya, sistem akuntansi. Kemudian barang akan berkurang, stok barang berkurang dan sebagainya, ya. Secara logik seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si sistem analis ini dia akan memberikan secara teknik ya. Biar apa? Biar orang si itu bisa bikin. Si programmer bisa bikin. Ya, si programmernya bisa bikin. Saya perlu datanya sekian banyak setiap 1 tahun, laju datanya berapa dan sebagainya, supaya nggak penuh. Supaya nanti dia tetap berfungsi secara baik. Ya kan? Kalau kondisi barang tidak ada, gimana, ya kan, dan sebagainya gitu kan. Udah pokoknya teknik lah. Technical system, ya kira-kira seperti itu. Programnya pakai bahasa apa, database-nya pakai apa dan lain sebagainya, itu juga, ya. Kemudian, kalau perancangan sistem secara umum atau logika itu levelnya adalah di logical atau konsep. Sementara kalau terinci, detail itu biasanya di level komponen, ya. Kita pakai program apa, oke? Paham ya? Nah, kemudian setelah itu dapat, baru perancangan sudah oke. Lama loh perancangan itu, termasuk juga layarnya mau seperti apa, warna juga, ya. Orang enak nggak, gitu kan? Kemudian implementasi sistem. Implementasi sistem dari itu dimulai dari mempersiapkan, kita planning. Kita kan sama aja kayak bangun gedung, cuma ini bikin sistem.
kita milih orangnya siapa yang mau kita pakai. Sama seperti kita bikin gedung, kita perlu ya punya mandor, kita perlu punya tukang batunya siapa, tukang ngecatnya siapa, dan sebagainya. Di sini kita memilih dan melatih personil, memilih dan mempersiapkan tempat dan lokasi sistem. Kita menyetel sistem, melakukan konversi sistem. Ya, misalnya dari sistem lama ke sistem baru perlu kita konversi. Bahkan dari nol pun ke lama ke baru kita perlu konversi sistem. Kita harus melatih orang, kemudian orang itu harus tadinya nggak punya komputer, harus ada komputer dan sebagainya. Kemudian menindaklanjuti implementasi. Ya. Nah, pendekatan konversi ada berbagai macam. Pertama adalah konversi paralel, yaitu parallel conversion. Jadi kalau paralel itu artinya apa? Paralel, berarti kan paralel berbarengan, ya. Jadi sistem yang lama jalan, sistem yang baru jalan, ya. Jadi untuk memastikan sistem yang baru itu sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, biasanya itu ada namanya trial periode uji coba, dua-duanya jalan, ya. Yes. Misalnya pergantian sistem yang baru, kemudian konversi pilot. Kalau pilot conversion biasanya kita mengambil contoh namanya piloting. Piloting itu berarti ada satu tempat atau satu bagian yang menggunakan sistem baru terlebih dahulu. Sebagai apa? Sebagai dia contoh proyek. Namanya sistem pilot atau pilot system adalah itu proyek. Ya. Kemudian konversi bertahap. Namanya staging. Stage conversion atau step conversion. Nah, itu konversinya tuh tahap demi tahap. Misal tahap A dulu, kemudian setelah selesai tahap B, gitu kan? Misalnya biasanya modular, misalnya bagian dari sistem keuangan dulu, biasanya keuangan pertama kali. Setelah keuangan mungkin apa? Marketing. Setelah itu apa? Produksi dan sebagainya sampai semua selesai. Nah, kalau konversi langsung ini sebetulnya paling berat ini. Ini turnkey, istilahnya juga turnkey. Jadi putus, ya kan? Biasanya jarang orang mau seperti ini. Kenapa? Resiko terlalu tinggi. Walaupun keuntungannya ada, biayanya lebih rendah. Udah sistem lama mati, kita hidup baru besok. Kita nggak tahu bakal gagal atau enggak, ya kan? Biasanya orang nggak pernah, jarang melakukan pendekatan ini. Ya, kalau sistem kecil mungkin oke, tapi kalau sistem gede biasanya jarang. Biasanya orang lebih suka bertahap. Ya. Kemudian setelah semuanya jalan, ya, kok Hah? Ini terbalik ya, harusnya ini tadi di situ ya. Aduh, harus saya perbaiki. Ya. Kemudian ini HP-nya sayang. HP. HP-nya. Kemudian operasi dan perawatan sistem, ya. Ini salah kayaknya, metode ininya salah ya. Harusnya ini oke. Sorry, ini harusnya slide-nya salah saya. Harusnya nomor 4 ya, operasi dan perawatan sistem. Nanti saya ganti. Ya. Jadi setelah sistem itu diimplementasikan terjadi, sudah diimplementasikan, maka harus perlu dirawat. Ya, dioperasikan dan dirawat dong, di maintenance. Kalian kan sudah biasa kerja di pabrik. Pabrik kan pasti ada maintenance juga kan. Ya.
Karena apa? Karena seringkali juga ada kesalahan yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Maksudnya dulu nggak terdeteksi. Karena kasus-kasus itu kan baru muncul, ya kan? Akhirnya perlu di-maintain. Kemudian ada permintaan baru, ya. Kemudian juga ada perubahan dari lingkungan luar dan sistem perlu di-upgrade, ditingkatkan, ya. Jadi bikin sistem itu kelihatannya gampang karena kecil, karena nggak kelihatan. Orang lihat cuma gini gampang, nah, padahal di dalamnya itu susah sekali. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode SDLC. Metode SDLC ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. Kemudian juga akan lebih baik. Karena apa? Sistemnya dianalisa dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Itu kelebihan dan kekurangan dari SDLC. Karena kita analisis dulu. Dengan analisis berarti apa? Kita udah tahu kira-kira hal-hal yang membuat yang bakal menjadi masalah, hal-hal yang kurang baik, ya kan? Gimana cara mengatasinya itu kita sudah tahu. Ya? Jadi kita rancang dulu, desain dulu, baru kita implementasikan. Oke? Berikutnya adalah selain ada kelebihan juga ada kekurangannya. Pertama, hanya menyediakan tahapan. Kalau sistem metode SDLC ini cuma menyediakan tahapan, tapi tidak ada metodologi, atau tidak ada alat-alat untuk mengembangkan sistem. Sehingga harus digabungkan dengan metode lain. Nanti kita belajar di kegiatan belajar 2. Nah, hasil dari SDLC ini sangat tergantung dari hasil awal, yaitu tahap analisis. Sehingga kalau terjadi kesalahan analisis, maka terbawa terus sampai itu terjadi. Akhirnya kesalahan itu terbawa sampai ujung, sampai implementasi, ya. Kemudian SDLC itu kan tahapannya itu gradual, tahapannya itu step by step, ya. Jadi waktunya lama, ya. Selesai dulu tahap analisis, baru selesai dulu satu tahap analisa sistem, kemudian tahap evaluasi dulu, ya kan, maksudnya studi kelayakan, baru kita melakukan perancangan. Setelah perancangan baru implementasi baru terakhir adalah operasi dan perawatan. Itu kan tahapannya satu-satu. Kemudian dibutuhkan biaya relatif lebih besar dibandingkan metode lain. Ada metode lain namanya Scrum, ya. Jadi paralel berdua. Kemudian hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali, ya. Modelnya seperti itu SDLC, ya. Itu kejelekannya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke sistem informasi terstruktur, metodologi pengembangan sistem informasi terstruktur. Nah, ini adalah melengkapi dari SDLC tadi. Kalau SDLC menyediakan tahapan, maka di sini top down approach terstruktur ini kita melakukan memulai dari kebutuhan pemakai turun ke data. Jadi kita menyediakan metode cara dan alat untuk mengembangkan sistem seperti ini. Jadi cara mengembangkan itu sebetulnya ada dua. Pertama top down approach, sebetulnya ada juga bottom up, ya. Dan juga cara dekomposisi atau moduler, memecah modul-modul yang rumit menjadi sederhana, ya. Kalau top down sebetulnya lebih disarankan daripada bottom up karena apa? Kita melihat dari kebutuhan informasi pegawai dulu, baru turun ke level data. Sementara kalau bottom up dia dari data naik ke atas, oke? Ya, paham ya? Kemudian sekarang alat-alat pengembangan sistem. Pertama kali yang paling standar, paling biasa adalah kita menggunakan bagan alir sistem atau bagan alir dokumen atau flow chart. Bagan alir itu disebut flow chart, ya. Flow itu aliran, bagan itu chart, ya.
Ini menunjukkan arus dari dokumen-dokumen yang ada di organisasi. Kemudian ada diagram arus data. Diagram arus data ini menunjukkan data yang mengalir dari satu entity ke entity yang lain. Ini kalau bahasa kita disebut, bahasa orang sistem informasi disebut data flow diagram. Ya, data flow diagram. Kemudian terakhir adalah kamus data. Nah, di kamus data ini katalog fakta tentang data yang mengalir di sistem. Jadi misalnya data apa aja? Ini data akuntansi. Ini data akuntansi itu dari apa aja? Misalnya data keuangan. Misalnya data inventory. Nah, kita mesti tahu inventory ini tabelnya apa saja. Misal tabel inventory master. Isinya apa tabel inventory? Ada kolom apa? Kolom nomor apa? Nama barang, jelas kan? Jumlah barang, harga barang, ya kan? Kemudian dari jumlah barang itu didetailkan lagi, ada apa? Ada yang cacat, ada yang rusak, ada yang apa, dan sebagainya ya. Itu di level kamus data, ya kan? Paham ya? Nah, ini contoh dari diagram alir flowchart dari. Ini adalah sistem operating prosedur. Pertama dari pelanggan, dia akan ada dokumennya apa? Dokumen order pelanggan. Dia menerima order penjual pelanggan, kemudian order pelanggan mempersiapkan order penjualan, ya. Kemudian dari order pelanggan ini dia merefer kepada order pelanggan, refer kepada order penjualan. Ya kan? Nah, dari sini dari penjualan ini setelah dieksekusi dia akan mengupdate data ke billing dan ke gudang. Oke. Kemudian ke bagian kredit, dia mengevaluasi kredit dan order penjualan. Karena apa? Misalnya barangnya itu barang dari kredit ya. Barangnya dijual secara kredit. Ya. Jadi setelah dia terima order penjualan, dia evaluasi kreditnya. Ya, orang bisa bayar nggak gitu kan. Ini dokumen-dokumen, ini sistem alirannya. Kita lihat bacanya dari atas ke bawah. Ya. Ini akan melanjut kepada halaman 522. Ya, oke. Tanda segitiga ini tanda lanjut ke bagian lain. Ya. Kemudian ini adalah data flow diagram. Data flow diagram itu ada dari konteks diagram atau top level. Dipecah lagi ke diagram level 0 dan diagram level 1. Contohnya seperti apa? Misalnya di sini, ini konteks diagram, ya. Konteks diagram itu biasanya berhubungan dengan, ya, menggambarkan entitas luar, hubungan luar. Jadi misalnya di sini konsumen, di sini apa, produsen atau apa, level 0. Kemudian turun ke level, biasanya ini top level, tapi kadang juga orang nyebut juga level 0. Ini biasanya di level 1 orang nyebut juga, tapi ada juga menyebut ini di level 0, nggak apa-apa lah. Pokoknya satu tahap di bawahnya, dia akan perbagian. Jadi yang di sini, perhatikan ya, yang di 0 ini, ya, di levelkan ke sini. Nah, D1 ini, tabel D ini, simbol yang D1 ini menunjukkan tabel penyimpanan data. Sementara yang yang angka 0 dan 1 ini menunjukkan proses datanya. A, B, dan C itu adalah entitasnya. Ya. Nah, setelah itu kita perlu lebih detail lagi. Yang 2 ini misalnya di sini contohnya yang 2, yang diagram level yang proses nomor 2 ini didetailkan lagi, ya. Menjadi diagram level 1. Sama seperti tadi. Apa inputnya? Y. Data Y diproses di proses 21, keluarnya adalah P. P diproses ke 22, keluarnya jadi R. Kemudian R ini mengambil data dan juga dari tabel D2, ya, storage D2 ke key. Dan hasilnya adalah Z. Proses 23 memerlukan 2 buah masukan yaitu R dan key, menghasilkan Z yang diberikan informasinya ke entitas C, ya. Seperti itu maksudnya, ya. Intinya adalah ini untuk memudahkan si pembuat program dalam membuat suatu program. Biasanya nantinya satu buah proses terbawah itu akan menjadi satu layar input sendiri. Oke?
Paham ya? Nah, kemudian alat-alat komunikasi tahap perancangan, ya. Seperti biasa, alat-alat komunikasi di tahap perancangan ini kita analis ini sudah mulai berkomunikasi dengan teknisi sistem. Sangat mudah ini biasanya. Pertama melakukan bagian alir program, ya, flowchart, ya, dari modul-modul yang ada di bagian terstruktur, dan berikutnya adalah seperti ini nih. Misalnya ini nih. Saya kalau dikasih ini saya langsung tahu bahwa ini harus ada mulai dan ini end. Ini harusnya selesai, ya bukan mulai. Ya. Ya. Ini salah nih gambar 54. Harusnya selesai, ya. Apakah langganan sama dengan dealer? Tidak. Ya. Kalau tidak, apakah ada potongan untuk pengecer? Kalau iya, potongan untuk dealer. Ya. Sekarang setelah ini itu penjualan bersih. Saat dihitung penjualan bersih, tampilkan penjualan bersih. Kemudian N. Oke? Paham ya? Kemudian ada bagian terstruktur, mendefinisikan dan mengilustrasikan hubungan elemen data dan elemen kontrol antar modul-modul sistem secara berjenjang. Jadi dia di sini ada istilahnya flow. Jadi kita bikin suatu aliran program. Oh, seperti tadi misalnya. Ini kan sebetulnya mendefinisikan controlling. Apakah langganannya sama dengan dealer? Ya. Kalau dia ke sini. Ya kan? Kemudian di sini ada hitung penjualan bersih. Sebetulnya ini sudah menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol atau modul-modul sistem secara penjelasan sudah seperti itu ya. Tapi biasanya untuk sudah lebih detail kalau di bagian terstruktur, ya. Sudah levelnya ke tabel yang physical. Berikutnya adalah tabel keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan logika penyelesaian kondisi di dalam program. Ya. Karena apa? Karena susah. Karena mungkin banyak kasus, ya, case. Kalau pelanggan sama dengan dealer, tabel, maka akan ada diskon. Nah, diskon ini tergantung apa? Apakah dealernya sudah lebih 10 tahun? Apakah dealer yang 5 tahun? Apakah dealer yang 3 tahun? Kan jadi rumit. Apakah dari dealer yang 10 tahun ini dia pernah gagal bayar? Nah, kan biasanya banyak gitu kan. Kadang-kadang kan orang seperti itu ya. Akhirnya apa? Dibikinlah tabel. Biar mudah. Kemudian pseudocode. Kode yang terakhir adalah pseudocode. Kode ini adalah kode yang mirip dengan instruksi kode di program komputer. Tetapi kalau di program komputer kan bikin kode mungkin misalnya seperti apa ya? Mungkin sudah terkait dengan bahasa program tertentu. Kalau sini tidak. Ini lebih generik. Jadi misalnya if langganan sama equal as dealer then apa, ya? Misalnya diskon sama dengan 5%, ya. Itu namanya pseudocode, ya. Tetapi terlepas dari bahasa pemrograman. Jadi beda. Oke? Nah, sampai di sini selesai. Modul 5. Modul 5 cukup dikit. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.